Berikutnya, perguruan silat Sanjaya. Master Sanjaya, Hadian, aku datang untuk menantangmu. Anak muda, kau sudah mengalahkan 21 perguruan di kota ini. Berhentilah selagi bisa. Setelah kalahkan perguruan ke-22, jurus anginku ini akan jadi yang terhebat di dunia. Kalau kau takut mati, menyerah saja sekarang. Biar aku yang hadapi kau. Guru tidak apa-apa. Jurus angin, ternyata kau memang hebat. Sayang, Layla, aku berhasil. Jurus angin jadi yang nomor 1. Hadian, besarkan anak kita dengan baik. Jangan suka berkelahi lagi. Katakan padaku, sayang, siapa yang melakukannya? Jangan balas dendam. Jangan biarkan anak kita terjebak dalam pertumpahan darah. Sayang. Sayang! Sayang, aku janji padamu, mulai sekarang, jurus angin takkan muncul lagi. Aku takkan berkelahi lagi. Aku akan membesarkan putri kita dengan baik. La 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 la. Ayah, Hah? di sekolah teman-temanku makan permen madu. Aku juga mau. Kalau kau mau juga, baiklah. Hari ini ayah akan menarik kereta lebih sering. Oke. Cari uang lebih banyak, semoga cukup beli 3 permen untukmu. Hore, nanti di sekolah Layla janji akan jadi anak baik dan patuh pada kata ibu guru. Pintar sekali. Ayah sayang banget sama kamu. Ayah, dadah. Bau banget sih. Siapa sih yang sewangi kau, sayangku? Namanya juga penarik kereta, pasti bau lah. Teman-teman, aku datang nih. Ayo datang. Kenapa baru sampai? Tuan, Anda belum bayar sewanya. 30 keping koin. Apa katamu tadi? Berani-beraninya minta uang padaku. 30 keping koin. Hah? Selama ini belum ada yang berani minta uang sama Kak Leo. Betul banget. Baru kali ini kejadian loh. Aku orang baru di sini, maaf sebelumnya. Tapi Tuan harus bayar aku 30 keping koin. Asal kau tahu ya, aku tidak suka banget cara bicaramu padaku. Tahu siapa aku, ha? Penarik kereta miskin. Aku tidak tahu.
Dengar ya, sekali nongkrong di Plaza Fajar, biayanya semalam. Tidak akan sanggup kau cari seumur hidup. Kau mau uang kan? Tapi uangku ini bukan buat orang sepertimu. Tapi buat wanita-wanita cantikku. Bukan buat penarik kereta yang bau kayak kau. Kenapa? Tidak terima? Mau uang, ha? Ingat ini baik-baik. Uangku bisa saja ku kasih, tapi jangan sekali-kali kau minta. Ah? Hadian, tolonglah besarkan anak kita. Jangan suka berkelahi lagi. Satu saja cukup. Terima kasih. So suci sekali kau ini. Sudah dikasih hati minta jantung. Semuanya, hajar dia. Ya, hajar dia. Ya. Dengar ya, aku ini Tuan Muda Leo dari perguruan silat perkasa. Kalau nanti ketemu lagi, panggil aku Kak Leo, mengerti? Permen madu manis dan legit. Ayah, teman-temanku makan permen madu. Aku juga mau. Permen madu ya? Siap, ini dia. Pak, berapa harga permen madunya? 1 keping perak per kilo. Mahal sekali. Mahal katamu? Di toko kaki Surya saja 3 perak per kilo. Jadi beli tidak? Kalau tidak jangan halangi jalanku. Beli, setengah kilo saja. Beri aku setengah kilo. Ini, setengah kilo. Terima kasih ya. Ternyata uang dariku kau pakai cuma buat beli permen madu ini ya kan? Sini kembalikan. Sialan kau berani melawanku. Anjing pun tidak doyan. Aku benar-benar muak melihat wajahmu. Hajar dia teman-teman. Ya. Salah sekali aku melihatmu. Leo, pestanya akan segera dimulai. Biarkan saja dia. Dengar ya, kau selamat gara-gara ada pesta. Lain kali jangan pernah lagi menampakkan diri di depanku. Kalau tidak akan kuhajar kau. Ayo pergi. Dasar pembawa sial. Pak, bisa antar ke pasar raya tidak? Bisa. Ayo. Ayah akhirnya pulang juga. Laila kangen sekali. Ayah juga kangen kau. Ayah lapar tidak? Biar Laila buatkan mie untuk ayah, mau ya? Ayah tidak lapar. Ya sudah. Lihat ini. Kata ibu guru, Laila itu murid paling pintar di kelas. Laila dapat stiker bintang loh. Ibu guru juga bilang kalau Laila besar nanti pasti jadi sarjana hebat. Luar biasa. Laila, ini ayah belikan sesuatu. Permen madu. Ayah baik sekali. Tapi ayah, kok permen madunya bentuknya gepeng begini? Ayah, kok permen madunya bentuknya gepeng begini? Itu karena ini permen madu yang spesial. Permen madu edisi khusus. Permen madu yang ayah beli beda sama punya teman. Pasti rasanya jauh lebih enak. Ayah coba dulu ya. Manis kan? Manis. Manis sekali. Ayah, baju ayah sobek tuh. Ayah dipukuli orang ya? Tidak kok. Cuma tidak sengaja kena robek. Setelah makan permennya, cepat tidur ya. Pak, di sini saja. Nona, 20 keping koin. Ini 20 keping koinnya.
Terima kasih. Pak, buat pelepas dahaga. Aku pergi dulu ya. Oh iya, menarik kereta di sini sudah setor belum ke perguruan silat perkasa? Uang keamanan namanya. Uang keamanan? Kau, baiklah, kukatakan sekali. Lihat itu, mereka semua antri bayar setorannya. Cepat antri ke sana. Maaf, permisi numpang lewat. Hei, penarik kereta. Ya kau, sini kau. Aduh, biar ku perkenalkan pada semuanya. Orang ini adalah pahlawan kalian. Kalau bukan karena dia, perguruan silat perkasa mana ada kesempatan melindungi kalian. Kenapa? Kau lupa ya tadi malam? Kalau bukan karena dia, aku mana tahu. Kalau penarik kereta saja ternyata bisa punya banyak uang. Sampai bisa beli permen madu seharga 1 keping perak. Sekarang kan keadaan kita sedang kacau. Bagaimana kalau kalian kerampokan? Kami dari perguruan silat perkasa ingin berbuat baik. Mulai sekarang, ku naikkan uang keamanannya jadi 40%. Biar kami yang amankan uang kalian. 40%? Sok pamer kekayaan sih. Kau malah menyusahkan kami semua di sini. Di rumahku masih ada ibuku yang sedang sakit. Bagaimana aku menafkahinya? Dasar anak haram, 40%. Oh. Anakku jadi tidak bisa sekolah. Ganti rugi. Ganti rugi! 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 Semuanya dengar. Ayo kita hajar dia. Pukul dia. Berhenti! Apa aku menyuruh kalian memukulnya? Balik sana! Sudah kubilang kan, dia ini pahlawan kalian. Semuanya harus bungkuk dan berterima kasih. Kalau ada yang tidak mau, biaya keamanan naik jadi 50%. Hah? 50%. 50%? Tapi 50%? Gimana ini? Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih. Pak. Jangan keterlaluan deh. Kenapa? Tidak terima pukul aku. Dengar ya, ini perguruan silat perkasa. Ini wilayahku. Satu, dua, 2, tiga, 3, empat, 5. 5. Ya. Lihat apa kau? Buat kau, biaya keamanannya jadi 70%. Cepetan bayar. Narik yang rajin ya. Makin sering narik, makin banyak dapatnya. Setoran juga makin gede. Kaleo, aku baru lihat wanita bening banget, cantik parah pokoknya. Masa? Di mana? Di sana. Wah, cantiknya. Kenalin, aku Kak Leo. Namamu siapa, cantik? Main bareng Kak Leo yuk di dalam mobil. Main di dalam mobil seru loh. Gadis secantik kau bahaya lo jalan sendirian. Berhenti. Jangan kurang ajar ya sama wanita. Wah, tangannya lembut banget. Sini. Abang cium dong. Oh, Ternyata wanita ini galak juga ya. berani-beraninya kau nampar aku. Dikasih hati malah minta jantung. Asal kau tahu ya, tidak ada wanita yang bisa nolak aku. Cium dia. Cium. Cium saja. Cium. Pak, buat pelepas dahaga. Lepasin aku! Lepasin! Hei, apa-apaan sih kau? Mau mati ya? Cari mati ya? Hah? Bukan aku, tapi dia. Hei, berdebah! Bosan hidup ya? Kalau mau mati jangan di sini. Sialan, bukannya ini orang miskinnya waktu itu? Dasar gembel.
Besok-besok suruh istrimu ke sini main bareng aku. Jangan cari ribut lagi. Oh, salah. Kau kan gak pantas punya istri. Mana ada yang mau? Iya. Semuanya. Ayo, pegangin dia. Pegang kakinya yang kencang. Lepasin aku. Nggak. Lepasin. Siapa yang suruh kau naik, ha? Mau mati ya? Pergi sana. Lepasin dia. Lepasin dia? Kenapa? Kau naksir juga sama wanita ini? Mau jadi pahlawan kesiangan? Gimana kalau aku nggak mau? Tidak mau lepasin. Kalau gitu aku kirim kau ke Raja Neraka. Mau kirim aku ke Raja Neraka? Asal kau tahu ya, Raja Neraka saja sungkem sama aku. Benar tidak? Benar banget. Kaleo, biar aku yang kasih pelajaran buat orang yang tidak tahu diri kayak dia ini. Maju! Ya! Kurang ajar! Ternyata jago berantem juga ya. Tidak nyangka aku. Pantesan saja sombong. Hari ini akan aku kasih lihat jurus 5 besar di Surbaya. Jurus Raja Prajurit. Biar hari ini kau mati dengan terhormat. Ku bunuh kau. Bos, Kurang ajar. Ternyata anak ini jago juga berantemnya. Kaleo, itu gigi kakak copot. Apa? Sialan. Kau rontokin gigiku. Semuanya, habisin dia sekarang. Aduh, mati kau hari ini. Tunggu pembalasanku ya. Besok-besok aku akan tembak pakai meriam sekalian. Nona, Anda tidak apa-apa. Perguruan silat perkasa punya backingan orang kuat. Jangan sampai jadi sasaran mereka. Uangnya sudah kuberikan. Masalah sudah beres. Pergilah. Jangan ada urusan lagi denganku. Pergi sana. Maksud aku bukan begitu. Cepat pergi. Kau hebat banget. Terima kasih banyak. Keren banget ya. Sumpah keren abis. Terakhir kali aku lihat orang sekeren itu 8 tahun yang lalu.
Ayah sudah pulang. Ayah, ayah luka. Ayah dipukulin orang ya? Menurutmu apa ada yang berani mukul ayah? Tentu tidak ada dong. Kau tahu tidak? Tadi ayah habis bantuin seorang tante. Ayah nolongin dia. Wah, ayah hebat kayak pahlawan. Tidak juga kok. Sudah seharusnya setiap orang saling tolong-menolong. Benar kan? Ayah senang bisa bantu orang. Ayah, kata guru pahlawan itu orang yang suka menolong. Karena hari ini ayah menolong orang berarti ayah adalah pahlawan hebat. Ayah pahlawan yang paling hebat sedunia. Kau juga ya. Harus rajin bantu orang lain, oke? Ayah, sakit tidak? Tidak sakit kok. Ayah bohong ya. Nanti hidungnya panjang loh kayak Oh, Pinocchio. masa sih? Buah, buah, buah. Ayah, Laila punya hadiah buat ayah. Hadiah buat ayah. Ayah, coba lihat, bagus tidak? Laila yang jahit Kau sendiri. jahit bunga merah buat ayah. Ayah punya baju baru deh. Siapa yang ajarin? Ibu guru. Kata Oh. ibu guru, kalau Laila yang jahit buat ayah, ayah pasti suka banget. Ibu guru bisa menjahit juga. Tentu dong. Ibu guru bisa apa aja. Nanti Oh. kalau Laila sudah besar, Laila mau seperti ibu guru. Selamat siang, Tuan. Anakku! Hah, anakku! Leo! Anakku! Pak Endra, tolong tenang dulu, Pak. Jangan sampai Tuan Muda makin sakit. Dokter, gimana keadaan anakku? Nyawanya sudah berhasil diselamatkan, tapi kondisinya masih kritis. Tapi Bapak jangan khawatir, tim medis akan berusaha semaksimal mungkin. Siapa yang berani lakuin ini? Siapa yang berani bikin anakku kayak gini? Guru, pelakunya tukang tarik beca. Tukang tarik beca? Berani sekali dia. Sepertinya dia ada hubungan sama perguruan silat Wijaya. Tapi yang mukulin memang tukang tarik beca itu. Aku sudah minta bantuan polisi dan juga pelukis sketsa wajah. Lihat ini guru, ini orangnya. Tangkap dia. Aku mau dia hidup-hidup. Semua penderitaan anakku harus dia bayar berkali-kali lipat. Baik guru. Soal perguruan silat Wijaya, setelah selesai pertemuan para guru, kita habisi mereka. Baik. Pernah lihat orang ini? Tidak. Pernah lihat tidak? Pernah lihat orang ini? Tidak. Pernah lihat tidak? Hei, ini kau. Pernah lihat tidak? Iya. Aneh sekali mereka. Hei, berhenti. Pernah lihat orang ini? Aku tanya nih, pernah lihat tidak? Aku tanya nih, pernah lihat tidak? Dengar ya. Kami dari perguruan silat perkasa. Ini Tuan Muda Leo Kuncoro. Cepat banget. Mereka dapat sketsa wajahku. Sialan, aku sedang bertanya nih. Kenal tidak? Coba buka topinya. Kau, Hei, itu dia orangnya. Kejar! kejar dia! Kejar! Hei! Hei, Ada apa ini? tangkap! Kejar dia! berhenti, Hei, kau! jalan. Hei, berhenti! Berhenti. Hei, Dia. jangan lari! Berhenti! tolong tangkap dia. Jangan lari! Hai, dia. Kejar! Belok! Ayo! Kejar ke sana. Hei, Jangan sampai lolos! Berhenti! Hei, berhenti! Suruh dia berhenti. Berhenti kau! Hei, jangan lari. Mau kemana? Hah, pinter lari juga kau. Dengerin aku. Mending ikut kami baik-baik. Kalau tidak, kau akan kena batunya. Cuma segini. Mau tangkap aku? Bodoh banget. Kau pikir bisa kalahkan Tuan Muda berarti bisa kalahkan kami juga. Dan aku kasih tahu. Tuan Muda itu payah dalam segala hal, apalagi bela dirinya. Parah banget. Bisa ngalahin dia itu. Sama sekali bukan apa-apa. Iya. Baguslah. Maju bareng aja. Hajar dia! Sombong sekali. Ya. Ya. Ya! Kau tidak apa-apa? Tidak usah banyak omong. Buruan kejar. Ayo. Ayo, kejar. Cepat-cepat. Mana dia? Kita berpencar. Oke, cari dia sampai ketemu. Hei, Ayo. berhenti! Masih mau kabur? Diam dan jangan macam-macam. Ada apa ini? Salah aku apa? Sial, salah orang. Pergi!
Untung aku menyamar jadi Hadian. Aku harus menarik perhatian mereka biar dia aman. Makasih ya, bro. Pakai dulu bajumu. Sama-sama pria, kenapa harus malu? Pak Hadian, ini aku. Oh, ternyata kau. Soal sikapku waktu itu, aku minta maaf. Tadinya aku pikir kalau bicara begitu, mereka tidak akan menyalahkanmu. Tidak disangka, mereka tetap mengincarmu. Aku datang minta maaf, sekalian berterima kasih. Tidak apa-apa. Lagi pula aku memang ada masalah sama dia. Dan makasih sudah bantu aku hari ini. Terima kasih ya. Pak Hadian, namaku Laras Wijaya. Panggil Laras saja. Salam kenal Laras. Namaku Hadiah. Di lengan bajumu kok ada bunga? Tadinya ini robek, tapi sekarang sudah bagus lagi. Anakku yang tambal. Kau sudah punya anak? Iya. Aku harus segera jemput dia. Jadi begini. Perguruan itu ada orang kuat di belakangnya. Mereka bisa menemukanmu dan juga anakmu. Anakmu dalam bahaya. Pak Hadian, mereka sudah tahu kayak apa wajahmu. Pakai ini ya. Makasih banyak ya. Guru, ini dia sketsa wajah anak tukang beca itu. Pak Endra, luka dalam Tuan Muda parah sekali. Dia harus segera dioperasi. Operasi ini butuh banyak darah. Tolong carikan pendonor segera. Kalau tidak, Tuan Muda tidak akan selamat di meja operasi. Siap, laksanakan. Pergi, kasih tahu mereka. Tangkap anak kecil ini buatku. Kuras semua darahnya untuk diberikan pada anakku. Murid kedua sudah berangkat. Guru tenang saja. Anak itu pasti akan dibawa dalam keadaan hidup. Semuanya ada yang tahu apa jawaban soal ini? Bu Guru, jawabannya 42. Pintar. Ayo beri tepuk tangan buat Laila. Dia kan perempuan, kok boleh sekolah di sini? Sok pintar lagi. Ilmu itu milik semua orang. Mau itu wanita ataupun pria, semuanya berhak belajar. Ibu juga wanita kan? Nak, dengar. Kalau kau bicara begitu lagi, ibu terpaksa panggil orang tuamu buat bawa kau pulang. Kau tidak boleh sekolah di sini lagi. Mengerti? Mengerti, Bu Guru, maafkan aku. Bu Guru, ada yang cari Laila. Baiklah. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semuanya boleh pulang. Laila, ibu antar ya. Permisi, Awas. minggir. Mana yang namanya Laila? Aku mau jemput dia. Bu Guru, jangan bicara. Kita lewat pintu belakang. Laila sudah ada yang jemput. Maaf, Anda siapanya? Apa? Ayah? Ayah? Sebelum keadaan aman, panggil ayah paman ya. Mengerti? Iya, paman ayah. Pak Hadian, di balik perguruan itu ada perguruan Agung Wisesa. Ketuanya biasa dipanggil Wira. Dia penguasa kota, banyak backingan. Di Surbaya ini dia raja bawah tanah. Apa rencanamu sekarang? Aku sih tidak takut. Cuma khawatir sama keselamatan Laila. Ayah, kita mau pergi ya. Aku akan kangen Bu Guru. Di sini banyak orang jahat. Kita harus pergi. Baiklah, Laila ikut ayah saja. Anak pintar. Kalian ikut ke perguruan silat Wijaya saja. Kau sudah menolongku. Keluarga Wijaya pasti akan melindungi kalian. Perguruan silat Wijaya. Iya. Tidak usah, aku berencana buat pergi dari Surbaya. Oh iya, aku punya teman di Bardu. Mau aku atur keberangkatan kalian? Sekuat apapun Pak Wira, tidak bisa jangkau Bardu. Terima kasih Nona. Kami pulang dulu buat beres-beres. Laila, besok kita berangkat. Waduh, baru pulang. Lama banget aku nunggunya. Orang-orang perguruan perkasa. Tahu dari mana tempat ini? Siapa sih orang ini? Hah?
Masa bodoh lah, yang penting bocah ini tertangkap. Mulut Bu Guru ini tidak bisa jaga rahasia. Baru ku gertak sedikit, dia langsung antar aku ke sini. Bu Guru, Bu Guru. Laila, maafkan ibu ya. Ini masalah antara aku, Hadian, sama perguruan kalian. Kenapa libatkan orang tidak bersalah? Itu sih cuma hobi kecilku saja. Aku suka banget lihat ekspresi kalian yang ketakutan. Lagi pula, dia tidak sepenuhnya tidak salah kok. Tukang beca itu bukannya hebat banget ya? Kok sekarang malah jadi pecundang? Tidak berani jadi pahlawan lagi. Mungkin dia sudah lari ke hutan buat sembunyi lagi ya. Ditanya alamat saja, kau tidak berani jawab. Kalau tidak mau kerjasama, berarti kau komplotan mereka kan? Bu Guru, apa itu sakit, Bu Guru? Bu Guru, tidak sakit kok. Bu Guru bohong. Nanti hidung Bu Guru jadi panjang. Lepaskan dia sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau bertindak kasar. Lepaskan? Boleh saja. Tapi adik seperguruanku masih terkapar. Dia belum sadarkan diri. Kata dokter dia harus dioperasi dan butuh banyak darah. Begini saja, serahkan anak kecil ini padaku. Biar ku kuras habis darahnya, terus aku lepas dia. Jangan harap. Tuh kan, kau tidak rela. Kasihan ya Bu Guru ini padahal cantik begini. Bagaimana kalau dia kita bawa saja biar teman-temanku bisa bersenang-senang dengannya? Itu ide bagus. Jangan. Laila, jangan biarkan mereka bawa Bu Guru. Tidak boleh bawa Bu Guru. Anak pintar, adik seperguruanku memang payah bela diri, tapi benda ini berguna banget loh. Tapi kalau aku pakai tinju, aku tidak akan bisa lihat ekspresi kalian yang seru ini. Laila, kemari. Jangan bergerak. Kalau dia melangkah sedikit saja, aku tembak sekarang juga. Sampai mati. Laila, jangan gerak. Diam di situ, Laila. Benar kata adik seperguruanku. Otot kuat itu tidak ada gunanya. Mau sekuat apapun tinjumu, apa bisa lawan musuh yang jaraknya jauh? Turunkan senjatamu. Aku anak ketua perguruan silat Wijaya. Mereka dilindungi keluarga Wijaya. Cari masalah, sama saja cari mati sama kami. Perguruan silat Wijaya? Kau pikir kami perguruan perkasa akan takut? Ranking perguruanmu memang sedikit di atas kami. Tapi jangan lupa siapa backingan kami. Kalian sanggup lawan mereka? Keluarga Wijaya tetap akan lindungi mereka. Gimana cara melindunginya? Ini isinya 3 peluru. 1 buatmu, 1 buat Bu Guru, 1 buat si bocah ini. Kira-kira siapa yang akan kena duluan? Berani juga. 3 peluru ini. Tembakan semuanya padaku. Kau benar-benar pemberani. Sepertinya hubunganmu dengan tukang beca itu cukup dekat. Kasih 3-3-nya ke kau, boleh juga. Pak Hadian, sudah sadar? Ini di mana? Di mana putriku? Mana Laila? Laila dia Ada apa dengannya? dibawa orang-orang perguruan silat perkasa ke rumah sakit. Kami sedang cari cara menyelamatkannya. Rumah sakit itu diblokade. Anda dan Ibu Guru hanya bisa dirawat di perguruan kami. Saudara muda, lukamu sangat parah. Jangan banyak bergerak. Kau sampai celaka begini karena sudah berusaha menolong putriku. Tinggallah di sini, pulihkan dirimu. Perguruan silat Wijaya akan berusaha membantumu menemukan putrimu. Anda pasti Master Wira kan? Iya. Kita sesama ayah. Anda pasti mengerti perasaanku kan? Guru, aku tidak berhasil menemukan Hadian. Ketapian dia sulit ditangkap. Sebenarnya siapa dia? Guru, dia jelas-jelas bukan orang sembarangan. Malam ini adik seperguruan akan dioperasi. Khawatirnya... Kakak, panggil kembali jagoan luar yang paling hebat. Selain itu, duo iblis sedang ada di Surabaya. Undang mereka ke sini. Duo iblis? Baik, aku akan segera pergi. Pak Indra,
Kami baru mengecek golongan darahnya. Golongan darah anak kecil itu cocok sekali dengan Tuan Muda. Kita bisa segera memulai operasinya. Bagus kalau begitu. Sayang, meskipun nyawa jadi taruhannya, aku akan membawa putri kita pulang. Lepaskan aku. Ayah, tolong aku. Anak pintar, jangan gerak ya, tidak sakit kok. Ayah, tolong. Ayo mulai ambil darahnya. Kalian semua orang jahat. Suntikan obat penenang. Ayah, tolong aku. Berdebah perguruan silat perkasa itu. Mereka baru kumpulkan orang di rumah sakit. Tapi sekarang nggak kelihatan batang hidungnya. Pasti sudah dijaga ketat di dalam. Akan sulit ditembus. Adik seperguruan, Tuan Hadian, kita harus cari tahu dulu situasi. Baru masuk. Benar. Tak ada waktu lagi. Makin menunda, Layla akan makin bahaya. Ikut aku. Selamat datang di jebakan khusus buatmu. Kau datang sendirian. Tukang beca itu ketakutan sampai tak berani datang. Tidak masalah. Begitu kau mati malam ini, dia juga tidak akan lolos. Pak! Teman yang kau panggil tertahan di luar ya? Di mana Layla? Di mana dia? Mungkin di Istana Raja Neraka. Kalau sampai Layla kenapa-napa, aku nggak keberatan. Ubah tempat ini jadi Istana Raja Neraka. Boleh juga. Biar ku kasih tahu ya. Dia ada di lantai 4. Di setiap lantai ini sudah kami pasang penjagaan ketat. Menurutku, hadapi paman guru di lantai 1 saja kau tidak akan sanggup. Tunggu saja sampai darah Layla habis terkuras. Lawanmu aku, murid luar perguruan silat perkasa. Zora, majulah sini. Aku akui kau hebat juga. Tapi sekuat apapun kau, tidak akan bisa melawanku. Langkahmu berakhir di sini. Kita cari alat dulu. Percuma kalau didobrak. Oke, ayo. Pak, semoga kamu baik-baik saja. Aku cuma mau selamatkan orang. Kalian tak perlu setor nyawa. Apa Anda punya pendonor darah lain? Gadis kecil itu sudah diambil 400 mili. Bagi anak sekecil itu, ini sudah batasnya. Terus ambil darahnya sampai kering sekalian. Tapi Kalau anakku tidak selamat, kalian semua akan menyesal. Kenapa masih diam saja? Cepat sana.
Siapa kalian? Keluar dan tunjukkan diri. Kau lebih peka dari siapapun yang ku tahu. Sayang sekali, nyawamu harus berakhir di sini. Minggir atau mati. Penjaga luar perguruan silat perkasa, Maya. Si bungsu bertaruh denganku. Katanya kau takkan sampai ke sini, tapi tebakanku benar. Kau sampai juga. Tapi sampai di sini saja. Hari ini tak ada yang bisa menghentikanku. Besar juga nyalimu. Adik seperguruanku sedang dioperasi sekarang. Hari ini siapapun tidak boleh lewat dari sini. Duo iblis, hari ini aku serahkan dia pada kalian. Tenang saja. Ada uang, ada barang. Hari ini dia pasti tamat di sini. Arwah penasaran. Akan nambah satu lagi. Ayah. Benar-benar hebat. Memang dua iblis yang terkenal. Kerjasama mereka sangat rapi. Aku harus cari celah untuk memecah formasi mereka. Mustahil. Kau berhasil bunuh dua iblis? Aku juga bukan pecundang. Kau ternyata benar-benar sampai ke sini. Bagaimana mungkin? Bahkan ketua yang terhebat di Surbaya pun tidak mungkin bisa menembus ini. Kau ini sebenarnya siapa? Orang biasa. Hanya orang biasa yang datang menyelamatkan putrinya. Bagus. Jadi kau si Hadian itu. Tak kusangka perguruan silat perkasa kami sampai berurusan dengan orang sepertimu. Tapi kalau cecunguk itu tak bisa menahanmu, bukan berarti aku juga tak bisa. Pengalaman tak akan bohong. Mau melawanku, kau masih jauh di bawahku. Aku kagum dengan keberanianmu. Sudah bertahun-tahun tidak ada yang berani cari masalah dengan perguruan silat perkasa kami. Kau yang pertama. Tapi semua ini ada harganya. Ayah, Laila sakit sekali. Kenapa anak ini bangun? Sepertinya ini cuma sisa tenaga terakhirnya. Ayah, ayah. Laila. Anda tidak boleh ke sana. Jangan. Nona Laras. Tidak apa-apa. Jangan pedulikan aku. Selamatkan Laila. Cepat.
Jangan! Jangan lakukan itu! Jangan masuk ke sana! Jangan! Jangan masuk ke dalam! Layla! 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 Ayah. Layla! Ayah datang menyelamatkanmu. Layla, jangan takut ya. Ayah akan melindungimu. Ayo, kita pulang. Anakku! Anakku! Mendiang istriku. Tak ingin aku jadi orang yang haus darah. Tapi kalian malah terus memaksaku untuk bertindak. Kali ini, aku tidak akan membunuhmu setelah keluar dari sini. Beritahu orang-orang di perguruanmu mulai sekarang. Suruh mereka jaga sikap. Kalau tidak, aku terpaksa akan melanggar sumpahku lagi. Baik, baik. Anakku, dokter, ambil darahku saja. Bibi Laras, luka Layla sudah mau sembuh, sudah bisa jalan-jalan keluar. Luka ayah juga sudah membaik, tapi tangan ibu guru masih butuh waktu lama untuk sembuh. Terus, jadi, ayah kita tinggal di sini saja. Layla suka sama ibu guru, suka tempat ini, dan juga suka Bibi Laras. Baiklah, sampai kau sembuh total. Kita akan tinggal di sini sementara. Asik. Berarti janji ya, selama pemulihan tinggal di perguruan Wijaya, tidak ada yang ganggu kalian. Jangan bahas lukaku terus. Hari itu, meski kau pakai rompi pelindung, lukamu cukup parah kan? Aku tidak apa-apa, cuma tulang yang retak. Nanti juga sembuh. Terima kasih ya. Kedepannya, tolong jangan nekat lagi. Kau selamatkan nyawaku, aku selamatkan nyawamu. Anggap kita impas. Tukang tarik gerobak itu namanya Hadian. Dia rontokin 2 gigiku. Kemarin aku baru pasang gigi palsu. Bahkan mereka kirim orang untuk bunuh ayahku. Dendam ini tak akan terlupakan. Tuan besar, tuan muda, tolong bantu kami. Perguruan besar perkasa ini butuh keadilan. Ayahmu itu mati gara-gara ulahmu sendiri. Dia membesarkan anak yang tidak berguna sepertimu. Nasibnya yang seperti itu memang sudah pantas. Lagi pula, kalian dikalahkan tukang gerobak sampai perguruan hancur lebur. Masih berani-beraninya menangis di sini. Seingatku, di kota Surabaya ini, perguruan peringkat kelima takkan selemah itu kan? Tuan muda, dia dibantu perguruan Wijaya, makanya dia berani. Bisa jadi perguruan Wijaya itu cuma mengada-ngada sosoknya, lalu menyuruh orang itu jadi kambing hitam mereka. Aku juga tidak percaya orang-orang perguruan Wijaya bisa melakukan hal yang sehebat itu. Tuan besar, seluruh Surabaya juga tahu kalau perguruan perkasa kami bernaung di bawah Anda. Jika menurut Anda perguruan Wijaya itu meremehkan kami, bukankah itu sama saja dengan menampar wajah Anda? Cakra, Iya ya. selama beberapa tahun ini, setoran pajak dari perguruan Wijaya apa memang makin sedikit? Benar ayah. Katanya bisnis mereka lesu dan tidak punya uang lagi. Tapi selama ini mereka sangat patuh. Jadi kami tidak enak memaksanya. Kirim seseorang ke sana, tunggakan pajak mereka. Ambil semuanya sekarang. Rangga, Tuan besar, tuan muda, pergilah tagih pajak perguruan Wijaya. Ingat, bawa juga bunganya yang banyak. siap. Hadian, semenjak aksi hebatmu tersebar luas, di perguruan Wijaya kami, semua murid dari atas sampai bawah sangat bangga padamu. Kau jadi teladan bagi mereka. Guru Hadian, kami ingin belajar darimu. Belajar dari Guru Hadian. Aku tidak pantas, benar-benar tidak pantas. Hadian, tidak perlu rendah hati begitu. Semenjak kau datang, perguruan silatku ini kebanjiran murid baru yang ingin mendaftar, jumlahnya makin banyak. Semuanya datang demi kau. Guru Besar Wijaya, Anda terlalu memuji. Perguruan Wijaya memang sudah terkenal. Masalahku kemarin cuma kebetulan saja. Tidak kok. Sebelum ini ayahku sulit dapat murid. Stres tidak mau makan. Lihat orang itu. Dia cuma mau belajar padamu. Aku sepertinya pernah lihat dia. Hadian,
kau benar-benar tidak mau mempertimbangkan untuk gabung dengan kami. Kalau kau gabung, perguruan kita bisa langsung jadi yang kedua terbesar di Surbaya. Itu hal yang sangat mudah. Tidak perlu. Oh, aku mengerti. Apa kau khawatir soal bayarannya? Oh, Laras, putri kesayanganku. Aku akan jodohkan padamu. Kelak perguruan ini milikmu. Ayah, Ayah takkan salah pilih orang. dulu aku salah gunakan ilmu hingga merebut nyawa istriku. Dan kali ini hampir saja Laila celaka. Mungkin saja jurus tinju ciptaanku ini memang membawa sial. Paman kenapa? Dulu aku memang ingin punya perguruan silat sendiri dan mengajar banyak murid, mewariskan jurus silat milikku ini dan menjadikan perguruan nomor 1 di dunia. Tapi Hah? Ada apa? Master Wira, waktunya bayar utang. Rangga, apa-apaan kalian sampai melukai murid-muridku? Apa-apaan? Cuma mau ingatkan Master Wira, pajak yang nunggak harus dibayar. Jangan bicara sembarangan. Kondisi perguruan kami yang sebenarnya sudah aku jelaskan semuanya. Sudah aku laporkan pada Tuan Dinata. Tidak usah pakai alasan klasik kalau nggak ada murid baru lagi. Lihat saja. Bukannya ini semua murid baru. Sepertinya dia kesini mau membela perguruan perkasa. Pak, ini urusan internal. Lukamu belum sembuh. Bawa Laila pergi. ada apa sebenarnya? Kalian tidak apa-apa? Kami tidak apa-apa. Tiap kuartal perguruan Agung Wisesa menagih pajak. Mereka tidak akan macam-macam. Tenang saja Tuan Hadian. Pergilah duluan. Kami bisa urus ini. Berhenti. Mau kemana? Dia bukan anggota kami. Biarkan dia pergi. Bukan anggota. Master Wira, kalau hari ini kau tidak melunasi tunggakan pajak 100.000 perak, aku kasih tahu ya, seekor lalat pun tak akan bisa keluar dari sini. Apa? 100.000 perak? Peh. Kau mending rampok aja. Aku cuma nunggak setahun. Paling cuma 10.000 perak. Dari mana 100.000? Aturan baru, denda tunggakan pajak 10 kali lipat. Kau... Perguruan Agung Wisesa ini rentenir. 100.000 perak. Ambil perguruan kami buat kalian. Boleh juga. Tak mau bayar kan? Kalau begitu hari ini akan kuhancurkan perguruan silat Wijaya sampai habis. Hari ini siapapun yang ada di sini tak akan ada yang bisa lolos. Kalian cuma berani menindas. Hah, memang aku mau menindas kalian. Perguruan Wisesa punya kuasa dan aku punya tenaga. Memangnya kenapa kalau aku menindas kalian? Masalah buatmu? Raga, kau pikir perguruan Wijaya bisa diremehkan dan takut padamu? Bayar pajak. Mau akan tuh pajak. Mau lagi? Hah? Mau berantem? Ayo, siapa takut? Kudengar kau orang hebat di perguruan Agung Wisesa. Pernah menang 50 kali tanpa kalah. Tapi kami bukan pengecut. Benar. Kalau mau ribut, kami layani. Bagus. Siapa lagi? Siapa lagi? Kau. Dasar pengecut. Ada lagi yang lain. Kami masih Kami ada. masih ada. Kami masih ada. Kami masih ada. Kami masih ada. Kami masih ada. Sudah, sudah. masih ada. Kalian diam saja. Kalian sama sekali bukan tandingannya. Kalian bertiga harus hati-hati. Tenang guru. Tuan Hadian sudah memberi contoh pada kami. Sehebat apapun lawan kami takkan pernah mundur. Karena kalian cari mati, aku tak akan melarang. Jangan buang-buang waktuku. Maju kalian semua. Aku tak percaya. 3 lawan 1 bisa kalah. Joko! Kakak pertama. Joko! Joko! Patah. Tulang rusuk kakak pertama patah. Rangga, kita sesama ahli bela diri. Kau keterlaluan. Oh iya, hampir lupa. Ini adalah bagian dari bunganya. Siapa suruh so jagoan? Cuma karena tahu sedikit silat. Hadian, jangan cari ribut lagi. Di perguruan ini tidak ada yang sok jagoan.
Mereka belajar silat untuk melindungi diri dan yang dicintai. Benar! Demi melindungi orang tersayang. Cepat! Bawa kakak pertama, kakak kedua, dan adik ketiga ke rumah sakit sekarang. Ayo cepat! Guru, bawa kakak kedua ke rumah sakit. Aku masih bisa lawan. Aku juga bisa. Bagus. Berani juga kalian. Ayo sini, lanjutkan. Siapa lagi? Hari ini aku harus menagih bunganya sampai tuntas. Sini maju. Paman, dia orang jahat. Hajar dia. Hah. Pak, jangan ke sana. Rangga beda level dengan orang dari perguruan perkasa. Ayahku belum tentu menang melawannya. Apalagi kamu sedang terluka. Kadian, kejadian waktu itu sudah cukup merepotkanmu. Kali ini bagaimanapun jangan sampai terlibat. Kenapa? Apa perguruan Wijaya sudah kehabisan orang? Rangga, biar aku yang lawan. Kakak pertama, biar aku saja. Meski tidak menang, tapi aku bisa menguras tenaganya. Aku juga bisa. Sudah, tenang. Jangan berebut. Maju satu, kau habisi satu. Maju dua, kau habisi sepasang. Tidak ada yang bisa lolos. Apa ilmu bela diri terkutuk ini bisa melindungi mereka? Ataukah malah akan mencelakai mereka lagi? Rangga, lepaskan mereka. Aku yang akan menghadapimu. Lepaskan mereka. Sudah kubilang tadi, tak ada satupun orang di sini yang bisa lari. Tapi, aku beri kau satu kesempatan. Kita tanding di dalam lingkaran ini. Siapa yang keluar garis, maka dialah yang kalah. Baiklah, aku ikuti aturanmu. Cuma lingkaran ini sih kurang seru. Kita harus tambah taruhannya. Taruhan? Dia taruhannya. Hah? Aku Rangga sangat adil. Kalau aku menang, dia jadi milikku. Kalau kau menang, aku anggap bunganya lunas. Bagaimana? Berani tidak? Rangga, Laras itu putriku. Dia bukan barang. Dia tidak bisa jadi taruhan. Benar, Laras tidak boleh jadi taruhan. Ayo kita maju bareng. Benar, Hanya dia ramai-ramai. Tidak bisa jadi taruhan. Sekalian. Tidak bisa begitu. Sayang sekali ya. Kalau begitu, terpaksa aku harus menghabisi kalian semua. Berhenti! Aku mau jadi taruhannya. Jangan sakiti mereka. Nah, Kalian melindungiku, aku tahu itu. Tapi aku juga bagian dari perguruan Wijaya. Ayah pasti menang. baik. Silakan. Ayah, tidak apa-apa. Ayah baik-baik saja. Master Wira, sepertinya Anda kena gagar otak. Kalau tidak segera diobati, bisa berbahaya. Ayah, menyerah saja. Benar, menyerahlah saja. Tua bangka, aku belum pernah mencicipi gadis cantik lulusan luar negeri. Kenapa tidak berikan padaku saja? Menyingkirlah. Ayah. Ku bilang menyingkir. Guru. Bibi Laras. Tua bangka, cuma demi satu wanita, kenapa harus nekat begini? Biarpun aku Wira harus mati hari ini, aku akan mati dalam lingkaran ini. Ya. Ayah. Paman, kakek kasihan sekali. Tolong bantu dia, Paman. Laila, bukannya Paman tidak mau bantu, tapi kalau Paman turun tangan, segalanya akan jadi makin rumit. Kenapa begitu? Laila tidak mengerti. Mungkin ilmu bela diri Paman hanya membawa kesialan. Dulu, membuat ibumu tiada. Sekarang, hampir mencelakaimu juga. Tidak kok, Paman bohong. Paman itu pahlawan besar. Paman sudah selamatkan Bibi Laras, juga selamatkan Laila. Kali ini pasti bisa selamatkan kakek juga. Yang salah itu orang jahatnya, bukan Paman. Oh, Kakek Wira. Guru, guru.
Ya. Guru! Master Wira, selanjutnya biar urusanku. Bawa Master Wira ke bawah. Oh, datang satu lagi. Luka yang kau berikan ke mereka akan aku balas semuanya padamu. Bocah, lihat tampangmu itu lemah sekali. Mau cari mati juga. Sampah sepertimu ini sudah ratusan orang yang kubunuh. Mungkin lebih. Apa kau juga mau jadi korban tinjuku selanjutnya? Silakan maju. Semangat paman, hajar dia sampai babak belur. Karena kau cari mati, akan kukabulkan. Ayo. Ya. 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 Cuma bisa menghindar, takkan bisa menang. Bibi Laras, paman pasti akan balaskan dendam kakek. Iya, Ya. Semangat paman, hajar dia. Cuma segini kemampuanmu. Kau yang memaksaku ya. Ya. Paman, Pak. Ya. Paman, Pak. kamu tidak apa-apa? Tidak masalah. Rangga, kau licik. Di aturan tidak dibilang ada batasan cara. Trik licik pun bagian dari kekuatanku. Paman, sini cepat biar Layla tiup lukanya. Paman tidak apa-apa kok. Ayo, lanjutkan. Bocah ini hebat juga aktingnya. Rasakan ini. Ya. Wah. Wah. Hadian apa itu? Jurus angin. Bergerak mengikuti angin. Menyerang melawan arahnya. Heh, hadian itu pakai jurus apa? Kenapa setelah matanya ditutup malah jadi makin hebat? Aneh sekali. Paman, hajar dia. Pukul sampai babak belur. Sialan kau. Satu jurus lagi. Bagus. Bagus! Bagus. Hebat sekali Tuan Hadiah! Bagus, hebat, Tuan Hadiah hebat sekali! luar biasa. Menyerah. Bos, sebaiknya kau pegang ucapanmu. Kalau tidak, aku tidak keberatan. Mampir ke perguruan wisesa lagi. Menang! Bagus sekali! Bagus sekali! Kita menang! Bagus sekali ya, menang! Kita menang! Kita menang! Menang! Ini bagus sekali. Paman, Pak, terima kasih banyak. Paman, bagaimana keadaan mata Paman? Ya benar, matamu. Tidak apa-apa. Paman tidak tahu ya, tadi Paman keren banget. Hadian, kali ini kau sudah sangat membantuku. Hari ini aku umumkan, Hadian adalah ketua kehormatan perguruan Wijaya. Perintahnya sama dengan perintahku. Jangan begitu. Salam Master Hadian. Salam Master Hadian. Master Wira, sungguh jangan lakukan ini. Aku sudah bersumpah. Mulai sekarang, tidak akan ikut campur atau mendirikan perguruan apapun. Aku tidak bisa melanggar sumpahku sendiri. Apalagi melanggar janjiku pada mendiang istriku. Tapi Hadian, bagaimana kau? Ayah, kalau Pak Hadian tidak mau, jangan dipaksa lagi. Baiklah, kalau begitu. Tapi aku sudah anggap Hadian sebagai sahabatku. Aku harap Hadian tidak keberatan berteman denganku. Jangan bicara begitu. Bisa dianggap teman oleh Master Wira. Adalah kehormatan bagiku. Kalau begitu mulai sekarang kita saudara. Semuanya, beristirahatlah dengan baik. Aku pamit dulu. Layla, ayo kita pulang. Siap, Paman. Mari ku antar. Layla, main kesini lagi ya. Ilmu bela diri Hadian itu sungguh luar biasa hebatnya. Dia kuat sekali ya. Kalau aku punya 1/10 kekuatannya, aku pasti puas banget. Mimpi apa kamu? Mana mungkin bisa? Hadian itu beda level. 1% saja sudah hebat buatmu. Benar kata orang-orang. Ini semua perbuatan Hardi itu. Benar Tuan Muda, perguruan Wijaya bahkan mengangkatnya jadi ketua kehormatan.
Baik. Hardy, sepertinya dia hebat juga. Tuan Leo, sepertinya sedang ada masalah. Maaf, membuat Tuan Ino tertawa. Ini bukan masalah besar kok. Cuma ada kerikil kecil yang mengganggu. Cakra, Iya ya. bulan depan diadakan turnamen 4 tahunan turnamen silat Surabaya. Urus semuanya beberapa hari lebih awal. Aku ingin melihat sendiri sehebat apa orang itu. Apa kemampuannya sebenarnya. Sudah saatnya perguruan silat Wijaya angkat kaki dari Surabaya. Baguslah. Tidak kusangka kunjunganku kali ini bisa bertepatan dengan turnamen besar. Semoga saja ini bisa membuka mataku. Tuan Ino, tenang saja. Aku jamin Anda tidak akan kecewa. Hanya saja, nanti aku harus merepotkan Anda untuk menonton dari balik tirai. Orang-orang bodoh di Nusan ini terhadap negara Anda sepertinya masih salah paham. Tuan Leo, kota Surabaya ini memang tidak sehebat kota Bavia dalam memahami situasi ya. Brengsek-brengsek itu memang tidak punya harga diri. Setelah melukai orang-orang kita, mereka malah memajukan turnamennya. Ini benar-benar keterlaluan. Mereka sengaja ingin menghabisi kita. Menghabisi kita? Coba saja, sanggup tidak mereka melakukannya? Guru, aku masih sanggup bertarung. Biar aku yang pergi. Aku juga masih kuat. Aku juga bisa ikut. Aku juga. Mau kemana? Hah? Kalian tidak sadar kondisi kalian? Ada yang tangannya patah, ada yang kakinya pincang. Dan kau luka dalam parah. Mau apa ke sana? Hah? Kalian mau menyerahkan nyawa? Ayah, kata dokter, sebulan ini jangan bertarung dulu, jangan emosi. Ayah tenanglah. Semuanya, lebih baik kalian pulang, beres-beres bawa barang kalian, dan pergilah dari sini. Perguruan silat Wijaya akan turuti kemauan mereka. Kita bubar sekarang. Guru. Kalian semua adalah murid-murid terbaikku. Seumur hidupku bisa memiliki kalian sebagai murid adalah kehormatan. Aku sudah sangat bersyukur, tapi aku tidak mungkin membiarkan kalian begitu saja di usia semuda ini mati dengan konyol. Hah? Ayah, Guru. Orang-orang dari perguruan Wijaya pasti sudah ketakutan, makanya tidak berani datang. Mereka sudah menyinggung ayah dan diajar oleh Sirangga. Kalau ke sini bunuh diri. Sepertinya mereka memang takut mati dan tidak berani muncul. Kalau mereka tidak datang, mereka mengusir diri sendiri. Mulai sekarang di Surabaya, mereka tidak punya tempat lagi. Siapa bilang kami tidak berani datang? ayah, gawat. Kakak dan yang lain ke perguruan Agung Wisesa. Apa? Bocah-bocah kurang ajar itu, mereka cari mati ya? Bagaimana ini? Oh iya, Laras. Cepat cari Hadian. Minta dia segera tolong bocah-bocah nekat itu. Cepat. Baik. Aku sungguh tidak berguna sebagai orang. Aku tidak salah lihat kan? Sampai pakai tongkat segala. Tak kusangka, segerombolan orang cacat berani datang kemari untuk mati. Si kepala besar, siapa yang kau sebut cacat, ha? Aku dengar kalian punya ketua kehormatan. Kenapa tidak datang bersama? Ini urusan perguruan Wijaya, urusan kami. Tidak ada hubungannya dengan Tuan Hadian. Ayah tenang saja, setelah aku habisi mereka, baru aku cari orang itu. Karena semua sudah kumpul, mari kita mulai undiannya. Aturannya masih sama seperti biasa. Lawan ditentukan lewat undian. Pemenang musim lalu akan jadi penjaga arena. Sampai penantang tidak ada lagi yang tersisa. Itulah pemenangnya. Hidup atau mati di arena bukan urusanku. Siapapun lawanmu, itu sudah nasib. Karena kalian sedang terluka, ayah berbaik hati. Kalian boleh mengundi duluan. Kak, kau biasanya beruntung. Kau saja yang ambil. Baiklah. Perguruan Wijaya melawan Perguruan Agung Wisesa. Apa kalian beruntung? Atau memang sudah waktunya mati? Bisa-bisanya terpilih melawan perguruan Wisesa. Aku tidak percaya kita sial begini. Gembol, giliranmu. Baik. Ini. Kalian menjebak kami. Area pertarungan. Silakan. Ayo masuk, dasar orang-orang cacat. Perguruan Agung Wisesa, aku yang akan jaga arena. Kalian, siapa duluan? Apa?
Cakradinata maju pertama. Kak, mereka ingin menghabisi kita. Sang muda tuan muda maju duluan. Sepertinya mereka sudah bulat, ingin hancurkan keluarga Wijaya selamanya. Siapapun yang berani melawan Wisesa, mana ada yang selamat. Mereka sendiri yang cari penyakit. Jadi ya, rasakan sendiri. Ayah, teman-teman semua, dendam kalian hari ini akan terbalaskan. Kak, si Cakra itu sehebat apa? Lebih hebat dari Rangga, 100 lipat. Hah? Kalau begitu, biar aku duluan. Aku sudah belajar dari guru beberapa waktu ini. Walau tidak bisa menang, paling tidak aku bisa menguras tenaganya. Ayo. Langkah kakinya goyah, posturnya juga kacau. Ternyata cuma pemula. Ayo maju, aku tidak akan pakai tangan. Hah? Baik. Ayah. Hari ini Laila di sekolah sikapnya sangat baik. Dia bilang aku harus memberitahu ayah dan memujinya. Ini bunga kertas hadiah untuknya. Terima kasih. Pintar sekali kau ya. Pak Hadian, Pak Hadian. Aku mohon, selamatkan kakak dan yang lainnya. Hei! Bongsor! Kau tidak apa-apa? Kau tidak apa-apa? Bongsor! Ternyata kau belum mati juga. Nyawamu tangguh sekali. Aku penasaran apa yang berikutnya punya nyawa setangguh itu. Perguruan Wisesa banyak berbuat jahat. Banyak nyawa yang kalian habisi. Kalian akan kena karma. Karma? Dewa saja tidak berani pada kami. Siapa yang bisa menghukum kami? Siapa lagi yang mau mati? Cepat maju. Biar aku. Ya! Ya! Gembul! Ian! Ian! Kalian sudah kebelet mati. Akan aku kabulkan. Licik sekali. Kalau memang ingin membunuhku, aku akan bawa kalian mati bersamaku. Semuanya, maju bersama. Hebat juga ya. Orang-orang Wijaya ini nyawanya rangkap ya. Bagaimana kalau kalian menyerah saja? Biar ku buat kematian kalian cepat. Tidak akan pernah menyerah. Kami tak akan menyerah. Kami tak Kami tak akan menyerah. Kalian benar-benar merepotkan. Tapi aku justru senang membunuh orang seperti kalian. Apa itu? Cuma setangkai bunga kertas. Belajar bela diri adalah untuk melindungi. Itulah prinsip yang baru kusadari akhir-akhir ini. Bisa membuat bunga kertas menjadi sekeras baja. Tenaga dalamnya mungkin setara denganku. Orang ini sangat kuat. Tuan Hadian, kenapa Anda kesini? Kalian tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aura ini, apa jangan-jangan dia? Walau wajahnya berbeda, tapi pasti dia. Kau yang membuat mereka jadi begini kan? Menghajar mereka adalah kehormatan bagi mereka. Kudengar margamu Hadian. Kau yang menghajar Rangga ya? Tuan Leo, kudengar murid perguruanmu pernah bertarung dengan orang ini. Menurutmu, dia dan si Tuan Muda, siapa yang akan menang? Tuan Muda. Pasti Tuan Muda. Kalau menurutku, kita lihat saja nanti. Tuan Hardy, tolong bantu kami. Kami tak ingin kerja keras guru hancur begitu saja di tangan kami. Benar sekali. Tenang saja. Sebenarnya aku tak berniat bertarung dengan kalian. Tapi orang sepertimu yang membunuh orang tak bersalah dan menganggap remeh nyawa manusia, benar-benar tak pantas menjadi seorang pesilat. Kuharap omongan besarmu itu sehebat ilmu bela dirimu. Silakan. Dia terpojok. Baguslah. Hardy sepertinya akan kalah. Ternyata cuma segini kemampuannya. Kupikir dia hebat. Kak, ada yang aneh.
Kenapa Tuan Hardy bisa terpojok? Biasaan. Mirip saat dia melawan Rangga dulu. Tuan Hardy sepertinya lebih hebat dari Cakra. Jurus Hardy ini kenapa sangat familiar ya? Ini bukan seluruh kekuatan anakku. Apa yang dia lakukan? Cakra, jangan menahan diri. Keluarkan semua kekuatanmu. Bagus, bagus. Pukulin lagi. Jurus apa yang kau pakai? Kenapa aneh sekali? Hanya teknik dasar silat. Kenapa? Kau tidak bisa melihatnya? Kalau dipikir-pikir, memang benar itu teknik dasar, tapi seberapa kuat dasar yang dia punya? Sampai bisa selincah itu. Bahkan, tak terlihat seperti teknik dasar. Teknik dasar ya? Jarang sekali aku melihat orang selain pemula jurus angin bisa menguasai teknik dasar sekuat ini. Hah, anakku! Mana mungkin? Dia kalah begitu saja. Apa dendamku benar-benar tak terbalaskan? Sepertinya ini semua karma. Cakra, Ayah, dia melumpuhkan ilmuku. hah? Apa? Kau melumpuhkan ilmu anakku? Membiarkannya hidup sudah merupakan kemurahan hatiku. Hanya dengan satu jurus dia lumpuhkan ilmu si Tuan Muda. Kekuatan orang ini ternyata di atas Tuan Muda. Tapi kekuatannya itu, kalau dibanding Master Cakra rasanya seimbang. Menurutku itu keberuntungan. Tapi kalau dilihat-lihat jurusnya seperti ada bayang-bayang jurus angin. Hah? Jangan-jangan. Perguruan Wijaya sudah mengalahkan kalian. Kuharap mulai sekarang, jangan ganggu mereka lagi. Aku pergi dulu. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Pendekar, pertarungan tadi itu sungguh sangat luar biasa. Kalau pergi begitu saja, bukankah sangat disayangkan? Tuan Ino, orang Japun. Orang Japun. Kalian bersekongkol dengan Japun. Pengkhianat. Pengkhianat apa? Jangan bicara sembarangan. Perguruan Agung Wisesa adalah perguruan internasional. Menyambut tamu asing adalah hal yang wajar. Tetap saja bersekongkol. Tak kusangka perguruan Agung Wisesa tega melakukan ini. Lihatlah kalian, zaman sudah modern begini. Masih saja berpikiran sempit. Aku sudah 9 tahun di Bavia. Orang-orang Bavia dengan kami berhubungan sangat baik kok. Bavia, 9 tahun. Perguruan silat di Bavia ternyata bersekongkol dengan orang Japun. Kejadian waktu itu, apa mungkin juga ulah orang Japun? Bangsa Nusantara dan negeri Japun punya dendam yang sangat dalam. Yang mau berhubungan baik dengan kalian hanyalah pengkhianat. Master Cakra, mereka benar-benar merusak suasana. Diam semuanya. Tuan Ino adalah tamu agungku. Siapapun yang berani menghinanya lagi, akan aku buat perguruannya lenyap dari Surabaya. Nah, begini baru benar. Pendekar, aku sangat menyukai ilmumu. Bisa tunjukkan sedikit jurus silatmu itu? Orang Japun, tak pantas bertarung denganku. Kau dikasih hati malah minta jantung. Master Cakra, tolong urus orang ini untukku. Untuk perdagangan opium akan aku beri kau tambahan 20%. Baik. Dengan senang hati aku bantu kau, Tuan Ino. Pengkhianat bangsa, tak pantas hidup di dunia ini. Master satu ini boleh juga kemampuannya, tapi sebelum aku tahu hubungan orang Japun ini dengan kejadian waktu itu, aku tak boleh pakai jurus angin. Melawanku masih pakai teknik dasar. Mau cari mati? Dengan teknik dasar memang sulit untuk menang. Ternyata cuma segini kemampuanmu dengan mengalahkan kalian. Untukku bertambah 20%. Aku harus berterima kasih padamu. Tuan Hardy, ada apa ini? Apa dia hanya tahu teknik dasar? Tidak tahu jurus lain? Ayo Tuan Hardy semangat. Beri pelajaran pada pengkhianat ini. Ayo Tuan Hardy semangat. Semangat. Beres. Tak kusangka, ternyata dia pengkhianat bangsa. Semangat, hajar si pengkhianat itu. Hajar dia. Hajar dia. Hajar dia. Hajar dia. Hajar. Kita lihat berapa lama lagi kau bertahan. Kenapa kau tak pakai jurusnya waktu itu?
Oh, ada jurus lain ya? Bagus, keluarkan saja semuanya. Memakai jurus apapun untukmu hanyalah sebuah penghinaan bagi jurus itu. Tapi, pakai jurusmu sendiri. Sepertinya boleh juga. Baiklah, karena kau ingin mati, akan aku kabulkan permintaanmu. Pukulan ke atas, pukulan lurus, kuncian, serangan sikut. Bagus. Jurusmu terlalu sederhana. Bagaimana bisa dalam waktu singkat kau bisa membaca jurusku? Tak cuma itu, biar ku beritahu bagaimana jurusmu ini seharusnya digunakan. Dia ternyata memakai jurus Master Cakra. Ayah, orang sepertimu berani mengaku nomor 1 di dunia. Luar biasa, kerja bagus, hebat, Luar biasa, hebat, luar biasa, bagus sekali, mantap sekali. Waktu itu, aku tak seharusnya cari masalah dengannya. Siapa dia sebenarnya? Jurus tajam ini hanya pernah kulihat pada pendekar silat nomor 1. Apa mungkin mereka orang yang sama? Hardy, siapa di antara kalian? Siapa yang bisa membunuhnya sekarang? Akan ku beri 1 juta perak. Keroyok juga boleh. Keroyok saja. 1 orang 1 juta. 1 juta? Enak saja bicaranya. Sudah berapa lama kau mengumpulkan uang hasil berkhianat? Siapa yang mau uang haramu? Dulu kami salah menganggapmu pemimpin di Surbaya. Ternyata kalian hanyalah binatang pengkhianat bangsa. Ambil uang haramu, kasih saja ke anjing. Anjing pun tidak akan sudi. Aci! Kalian... Siapa gurumu? Kalau kau tak ingin mati, sebaiknya segera pergi dari hadapanku. Kalau tidak, aku tak menjamin bisa menahan diriku sendiri. Sombong sekali kau. Kau mengingatkanku dengan seseorang yang kutemui bertahun-tahun lalu. Sangat mirip. Siapa? Dia sudah menghilang 8 tahun. Dan kami sudah mencarinya selama 8 tahun penuh. Orang yang kau maksud itu, aku tak kenal. Tidak masalah. Setelah bertarung denganku, kau pasti akan tahu sendiri. Orang Japun tak berhak bertarung denganku. Menurutku, kau akan mau bertarung denganku. Sikap awal jurus angin. Bagaimana kau bisa jurus ini? Sikap awal jurus angin. Hah, Bagaimana kau tahu jurus ini? kau kenal jurus ini, iya kan? Layla tidak apa-apa. Selama ini, kukira istriku membakar kitab silatku. Ternyata kalau begini, kematian istriku pasti ada hubungannya dengan kalian. Apa aku tidak salah lihat? Itu kan jurus angin. Tuan Hadian kenapa jurusnya mirip sama orang Japun itu? Memang mirip. Tapi jurus Tuan Hadian jauh lebih gesit dan kuat. Jurus orang Japun itu cuma meniru gerakan Tuan Hadian. Tapi aslinya jauh sekali bedanya. Bagus, mantap, mantap, keren sekali. Kau yang bunuh istriku dan mencuri buku silatku, ya kan? Mau tahu jawabannya? Datang saja sendiri ke kota Bavia. Sampaikan pada mereka, pendekar silat nomor 1. Si pemilik jurus angin akan datang mencabut nyawa kalian. Pendekar silat nomor 1. 8 tahun lalu yang kalahkan 22 perguruan di Bavia. Pendekar silat nomor 1 pencipta jurus angin itu ternyata adalah Tuan Hadian. Ternyata itu jurus angin. Pendekar silat nomor 1. Pendekar silat nomor 1. Jurus angin. Ternyata dia pemilik jurus angin. Jadi itu jurus angin. Jurus angin. Kenapa tidak bilang dari tadi? Sepertinya kalian semua sudah tahu soal jurus angin. Jadi camkan ini baik-baik. Aku paling benci orang Japun. Dan lebih benci lagi pengkhianat bangsa. Ini soal dendam pribadi dan negara. Siapapun yang bersekongkol dengan mereka, tidak akan aku ampuni. Setuju. Tuan Hadian tenang saja. Aku Husna. Meskipun seumur hidupku tidak banyak berbuat baik. Tapi soal penjajah Japun, aku tidak akan tinggal diam. Itu benar. Jangan kasih ampun. Jangan kasih ampun. Kau pasti punya banyak bukti soal pengkhianatan mereka dan penindasan rakyat, kan? Ada. Aku punya.
Biarpun kita pernah bertengkar, dengar baik-baik. Aku, Leo Kuncoro, seumur hidupku paling benci sama pengkhianat negara. Aku pasti akan seret mereka ke penjara. Benar kan? Ya, betul. Bagus. Bagus. Tuan Inu, ada apa denganmu? Rino, kau ke Surbaya itu bertamu. Kenapa malah babak belur begini? Ayang kata, aku bertemu dia. Pemilik jurus angin, Hadian. Apa? Iya. Kau ketemu dia? Sudah ketemu? Di mana dia sekarang? Dia ada di kota Surbaya. Dia bersembunyi di tempat kumuh yang kacau itu. Patah saja. Selama bertahun-tahun kita tidak menemukannya. Hah? Pergi! Ternyata dia bisa bikin Rino luka parah begini. Kemampuannya seperti tidak berkurang sedikit pun. Buku silat angin ini sudah di tanganku selama 8 tahun. Brengsek! Apapun caranya, kita harus rebut buku silat angin itu. Siap! Tunggu dulu. Kerjakan tugas ini dengan rapi dan cepat. Siap! Hah? Kalian mau apa? Hei wanita, di mana buku silatnya? Bicara! Katakan! Aku tidak tahu. Hah? Kalian mau apa? Lepaskan aku. Hehe, ayo! Tuan Sakata, lalu sekarang kita harus bagaimana? Dia menitipkan sebuah pesan. Pesan apa? Sampaikan pada mereka, pendekar silat nomor 1, si pemilik jurus angin akan datang mencabut nyawa kalian. Apa? Dia mau datang mencari kita? Gawat, bagaimana ini? Dasar pengecut! Buku silat ini sudah aku pelajari selama 8 tahun. Aku sudah menguasainya sampai ke akar-akarnya. Lagi pula, kalian sering berlatih tanding denganku. Buat apa takut sama dia? Benar, isi buku silat itu sudah kita kuasai sepenuhnya. Kali ini, kita akan buat dia berlutut memohon ampun. Oh ya? Siapa kau? Bukannya kalian baru saja membicarakan aku. Hah? Ternyata kau sudah berubah. Setelah kabur bertahun-tahun, berani sekali kau kembali ke sini. Kabur? Huh, aku tidak pernah kabur. Selama ini, aku berniat mengampuni kalian. Tapi kalian malah muncul lagi di hadapanku. Kau menolak jalan ke surga, malah memilih masuk ke neraka. Baguslah, kami tidak perlu repot ke Surbaya untuk menghabisimu. Aku cuma ingin tanya satu hal, istriku. Apa kalian yang membunuhnya? Sayang sekali, kasihannya. Kau yang dijuluki pendekar nomor 1, bahkan istrimu sendiri pun tidak bisa kau lindungi. Malah jadi pengecut selama 8 tahun. Sembunyi terus seperti itu, pasti rasanya tidak enak kan? Buku jurus ini memang bagus, tapi sekarang sudah jadi milik negeri Jepun. Istrimu itu wajahnya sangat cantik. Sayangnya, sama seperti kau, dia tidak tahu diri. Padahal, kalau dulu dia memberikannya, mungkin saja sekarang dia dan Tuan Ino sudah hidup bahagia. Tolong aku. Lepaskan dia. Jangan lupa, ini adalah wilayahku. Wilayahmu? Apa yang kalian transaksikan dengan para penjajah Jepun ini? Mereka bahkan sudah menganggap tanah nusan kita seperti rumah mereka sendiri. Cuma perdagangan. Opium, benar kan? Membunuh kalian di sini terlalu enak untuk pengkhianat dan anjing seperti kalian. Aku beri kalian waktu 3 hari untuk bersiap mati. Nanti, aku akan mengumumkan semua kejahatan kalian pada dunia. Saat itu tiba, dendam keluarga dan kebencian negara akan aku tuntaskan. Jangan harap bisa lari. Kalian tidak akan bisa lolos. Kau! Bagaimana ini?
Apa kita harus tunggu 3 hari atau kita kabur saja? Ayah. Ayah. Kita akan menunggunya. Tapi tidak cuma diam. Dalam beberapa hari ini, kita undang semua pesilat hebat. Ya. Aku ingin semua orang melihatku mengalahkan dia. Master Sanjaya benar. Asal kita bisa mengalahkannya, jurus angin akan sah menjadi jurus milik negeri kita. Master Sanjaya, gunakanlah kesempatan ini di hadapan semua orang untuk menghapus malu masa lalu. Benar. Kakak, orang Japun itu undang kita nonton. Mereka punya banyak pasukan. Ini wilayah mereka. Posisi Kehadian pasti sangat berbahaya. Kita di sini perhatikan saja. Kalau mereka berani mencelakai Hadian, kita langsung bantu dia. Setuju. Kehadian kenapa belum datang? Semuanya, hari ini perguruan silat Sanjaya akan berada di atas panggung tentara kekaisaran Japun untuk melawan pendekar nomor 1 yang hilang 8 tahun lalu. Kami akan menghapus malu kami. Karena itu, kalian para pendekar sekalian, jadilah saksi kami. Apa? Pendekar nomor 1, pemilik jurus angin itu, kenapa dia muncul lagi? Mana orangnya? Kau belum sampai juga? Mana dia? Ya, lagi pula, dia sudah jadi pengecut 8 tahun. Entah dia akan tetap jadi pengecut atau tidak. Dia pendekar nomor 1 itu? Masa sih? Dulu aku pernah lihat, tapi beda banget. Benar. Dulu, mereka membunuh istriku. Aku terpaksa menyamar dan pergi dari Bavia. Sekarang, aku sudah kembali. Ternyata benar kau. Sudah bosan jadi pengecut, berani juga tunjukkan wajahmu. Benar itu dia. Yang benar. Ya, benar itu. Hadian si pendekar nomor 1. Hadian, apa maksudmu? Ini hadiah buatmu. Aku tahu kalian penasaran, tapi sebentar lagi biar mereka sendiri yang jelaskan pada kalian. Bunuh dia, maka semuanya akan beres. Hadian, penghinaan 8 tahun lalu. Hari ini akan aku buat kau bayar semuanya. Bukannya kau sudah menetap di Surabaya. Akan aku kalahkan kau di depan mereka. Biar kau tidak punya muka lagi. Pecundang sepertimu, tak usah banyak bicara. Majulah. Cari mati saja. Pendekar nomor 1 itu ternyata tidak seberapa ya. Benar juga. Sepertinya Master Sanjaya ini bisa membaca semua gerakan Kehadian. Ayah, bagaimana ini? Kehadian sepertinya terdesak. Jangan khawatir. Semangat Kehadian. Hadian, jurus angin milikmu itu sudah kami pelajari sampai tuntas. Setiap gerakanmu bisa kulihat dengan jelas. Hari ini kau pasti mati. Oh ya? Masih pakai jurus itu? Ayangkan, kalau Hadian mati, jurus angin akan jadi milik negeri Japun. Oh, bagus. Keren. Pukulan yang hebat, bagus. Biasa. Mana mungkin? Aku jelas sudah mematahkan jurusmu. Kau bukan lagi pendekar nomor 1. Kau salah. Yang nomor 1 itu bukan jurus anginnya, tapi aku. Kehadian keren. Master Sanjaya, apa tujuanmu mengumpulkan orang sebanyak ini? Mau pamer? Kau kalah lagi dari Kehadian. Sekarang giliranmu. Heh, temanmu sudah kalah. Kau tidak mau turun. Itu benar. Perguruan silat mafia apa tidak ada yang jago lagi? Master Exo, majulah. Kenapa kau diam saja? Apa kau mau melihat orang Surabaya meremehkan kita di Bavia? Hadian, aku menyerah. Lepaskan aku. Dari awal sampai akhir aku tidak pernah terlibat. Aku tidak pernah ikut memukul. Ampuni aku. Ku bilang turun. Iya. Sumpah bukan aku, itu mereka. Semua ulah mereka. Orang-orang Japun itu, mereka yang memaksaku.
Cari saja mereka. Gelar master tapi nyalinya ciut. Memalukan martabat para pendekar. Aku tidak akan memukulmu. Aku cuma mau kau jelaskan pada Master Sanjaya. Apa maksudnya papan nama ini? Pendekar Hadian, aku sungguh minta maaf. Aku mengaku salah. Tolong ampuni aku. Ampuni aku. Hadian ini ternyata tidak bisa diremehkan. Ayangkat, jangan biarkan dia bicara soal candu pada mereka. Bisa merusak rencana kekaisaran ke depannya, Ayah. Hadian, mereka itu kepala perguruan. Kau menghina mereka seperti itu tidak benar. Kalian tidak mau bicara ya? Baiklah, biar aku yang bicara. Pendekar Hadian, ilmu silatmu hebat. Menurutku, gelar pendekar nomor 1 itu memang pantas untukmu. Negara Japun kami sangat menghargai bakat. Kalau kau mau bergabung dengan kami, aku jamin kau akan hidup mewah, bergelimang harta. Bagaimana? Separuh hidupku bersilat, pernah jadi nomor 1. Tapi tak pernah terpikir untuk mengkhianati negara. Pendekar Hadian, di Nusan ada pepatah kuno. Orang bijak tahu kapan harus memihak. Mereka berdua ini adalah contohnya. Kalau kau bergabung, ku jamin hidupmu akan lebih baik dari mereka. Diam kau Japun. Coba kalian ngaca. Apa negeri sekecil itu sanggup menampung orang sehebat Tuan Hadian? Tempat seperti itu paling cuma bisa melahirkan orang picik. Kalian orang-orang bodoh. Hadian, kalau kau memang mau mati, akan kutunjukkan hari ini. Akibatnya, kalau berani melawan kekaisaran Japun. Orang Japun itu maju juga. Hadian, hari ini kau akan mati di tanganku sama seperti istrimu. Sebelum meninggal, istriku melarangku untuk balas dendam. Tapi kalau dia tahu kedatanganmu ke Nusan ini untuk mencelakai rakyat kami, dia pasti akan mendukungku untuk mencincangmu sampai habis. Hebat tidaknya suatu ilmu tergantung siapa yang pakai. Bertarung melawan jurusmu sendiri, bagaimana rasanya? Barang curian saja, berani sekali dipamerkan. Aku cuma ingin kau merasakan sendiri senjatamu sendiri, menyerang dirimu sendiri. Terimalah ini. Kau benar. Hebat tidaknya ilmu silat memang tergantung siapa yang pakai. Ku dengar kau menarik beca demi menghidupi putrimu. Kalau sebentar lagi kakimu kupatahkan, apa kau akan pakai kruk bersama putrimu mengemis di pinggir jalan? Hasilnya belum ketahuan. Sombong sekali kau. Padahal kau bisa saja lanjut menarik becakmu itu. Kenapa harus di sini cari mati dan melawanku? Aku bukan mangsa lemah. Dan kau tak sekuat itu. Kau sombong sekali, sama seperti Nusan dulu. Memang hebat, tapi sekarang sudah beda cerita. Sekarang kalian cuma sampah di pojok ruangan. Hajar dia! Nusan tidak pernah jadi sampah. Tapi kalian cuma belatung yang hinggap di sampah. Cari mati kau! Meski kau paham isi bukuku, kau tetap akan paham jurus angin. Kenapa? Karena kalian tidak punya harga diri seperti bangsa Nusa. Pikir kau hebat? Biar tahu saja ya. Keunggulan kami adalah keahlian senjata. Semua senjata kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan katana kami. Cih, tidak ada apa-apanya. Apa kau lupa? Budayamu itu semuanya belajar dari Nusan kami. Teknik menembak pun asalnya juga dari negara kami. Kenapa? Mau jadi pengkhianat? Tapi masih mau cari nama? Diam kalian semua! Kau licik sekali. Kehadian ahli bela diri tangan kosong. Kau malah pakai pedang. Bukannya itu namanya mau menang curang. Hadian, apa kau berani ambil senjata dan tanding ulang denganku? Kali ini aku pasti akan buat kau kalah di tanganku. Aku turuti maumu.
Apapun senjata yang kau pakai, akan kubuktikan kalau katana Japun kami bisa mematahkan semua senjata dan juga menghabisi harga diri Nusan. Jangan ngayal, jangan mimpi di siang bolong. Ini kenyataan. Hadian, tangan kosong, aku memang bukan lawanmu. Tapi, kalau pakai senjata, kau pasti akan kalah. Katanaku ini akan memenggal kepalamu. Biar seluruh rakyat Nusan lihat sendiri akibatnya jika melawan Japun. Hadian, menyerahlah saja. Bersujud dan memohon ampun sekarang. Maka nyawamu akan kuampuni. Akan kubiarkan kau hidup untuk jadi anjingku. Kakak, menurutmu Tuan Hadian akan pakai senjata apa? Entahlah. Pokoknya pakai senjata apapun, beliau takkan kalah. Benar sekali. Hah? Sapu! Sapu! Hadian mau pakai sapu untuk melawan orang Japun itu? Iya, padahal lawannya pakai pedang. Apa tidak cari mati? Aku sudah bosan dengar. Anjing ini menggonggong terus. Hadian, pakai sapu butut begitu. Apakah sudah menyerah? Nusan ini negeri beradab. Kita tahu cara memilah. Pukul anjing pakai tongkat pemukul. Pakai sapu, buang sampah. Beraninya kau menghina aku di depan umum. Matilah kau! Aku cemas soal Tuan Hadian. Teknik pedang Japun itu memang hebat. Hadian, kau sudah keterlaluan. Surbaya dan Nusan cepat atau lambat akan diratakan oleh tentara kami. Ayo angkat! Bagus, mantap. Bela diri Nusan kita sangat luas dan mendalam. Bukan sesuatu yang bisa diremehkan oleh negeri Japun. Nusan bukan tempat yang bisa kalian kuasai. Dendamku sudah terbalaskan. Siapapun yang mengusik Nusan, pantas mati. Sekarang jelaskan, apa maksud plakat yang kukasih ini? Aku mengaku. Kami bekerja dengan orang Japun. Aku menjual candu ke rakyat kita. Apa? Beraninya kau melakukan hal yang tak beradab itu? Aku sudah dengar rumornya. Katanya mereka jualan barang itu. Kupikir itu cuma gosip belaka. Ternyata benar-benar asli. Pendekar silat nomor 1 tak mungkin menjebak mereka dengan cara picik begitu. Benar juga. Perguruan Silat Sanjaya dan Perguruan Silat Rekso bekerja sama dengan negeri Japun, menjamu mereka sebagai tamu agung. Itu namanya berkhianat. Menjual candu pada rakyat sendiri demi keuntungan pribadi. Mengambil untung dari penderitaan negara. Itu namanya pengkhianat bangsa. Master Sanjaya, Master Rekso, apa kalian lupa dendam negara ini kepada mereka? Bicara apa kau? Siapa yang berkhianat? Aku cuma ingin rakyat Nusan merasakan hidup enak seperti orang asing. Tidak tahu malu. Kalian cuma ingin kalian yang hidup enak. Kalian orang Japun tidak ada yang benar. Bahaya candu, kita sudah tahu. Dia mau mencelakai kita. Selama beberapa tahun ini, Nusan kita dikacaukan oleh orang-orang Japun. Kita sebagai pendekar silat harus buang ego masing-masing dan bersatu melawan musuh. Tunjukkan sikap seorang pendekar sejati. Mulai sekarang kalau aku melihat perguruan yang kerjasama dengan Japun, aku Hadian akan meratakannya satu persatu. Sekali. Laila, sekolah yang pintar ya hari ini. Patuhi kata ibu guru. Nanti pulang sekolah, ayah belikan manisan buah ya. Oke. Ayah, boleh beli 2 tusuk? 2? Buat apa 2 tusuk? Yang satu mau ku kasih ke Bu Guru. Wow. Wah, datang awal ya hari ini. Pagi, Bu Guru. Ibu guru, katanya dia mau belikan manisan buat Anda. Sepertinya kalian akrab sekali ya. Laila ini kadang agak nakal. Tolong dibimbing ya. Laila anak yang penurut kok, dia juga sangat pintar. Bapak tenang saja. Syukurlah kalau begitu. Sudah ya Laila, bilang dadah dulu sama ayah. Kita masuk kelas sekarang. Dadah, Ayah. Jangan lupa ya, manisan buahku. Ayo.
Mau kemana? Cuacanya bagus sekali. Jalan-jalan saja. Antar kemana terserah. Silakan. Jalan. Siap, Nona. Pegangan yang kuat ya.